Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Musliha, NIM 2061942. Di sini saya akan menyampaikan tentang subbab pengertian dari manajemen konflik. Yang pertama, kita bedah dulu dari pengertian manajemen. Yang mana manajemen itu berasal dari bahasa Latin, dua kata bahasa Latin, yakni manus dan juga agere. Yang mana manus itu artinya adalah tangan, dan kemudian agere itu artinya melakukan. Yang kemudian dua kata tersebut digabung menjadi kata manager yang artinya menangani. Nah, di dalam bahasa Inggris kata manager itu menjadi kata kerja, yakni to manage, yang artinya untuk melakukan, dengan kata benar manajemen, dan juga kata untuk orang yang mana katanya berubah menjadi manager. Nah, orang yang melakukan kegiatan manajemen itu disebut manager. Nah, kemudian manajemen sendiri diterjemahkan atau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen atau pengaturan atau pengelolaan. Nah, manajemen sendiri itu menurut arti etimologi dapat diartikan sebagai sebuah konflik interpersonal atau konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Memimpin konflik itu merupakan sebuah proses perkembangan organisasi dengan segala aspek antara dua pihak atau tujuan dari organisasi tersebut dapat keduanya itu saling bergantungan dan mengenai objek konflik. Jadi manajemen itu merupakan dan bagian dari yang mengelola segala sesuatu dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Kemudian pengertian dari konflik sendiri ini yakni sejadi konflik sendiri dapat disebutkan pengertiannya yakni salah satu hambatan yang dengan konflik tersebut nantinya akan dapat membuat seseorang semakin bertambah matang. Intinya konflik itu tidak melulu tentang yang negatif. Jadi konflik itu sifatnya membangun. Jadi dengan adanya konflik maka seseorang nantinya bisa mengembangkan, atau konflik sendiri ini mempunyai potensi bagi seseorang dalam hal pengembangan atau pengganggu. Maksudnya pengganggu ini pengembangannya di dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, tergantung bagaimana konflik tersebut dapat dikelola dalam suatu organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi konflik ini bisa dikatakan sebuah pengembangan dan juga bisa dikatakan sebuah pengganggu, tergantung dari pengelola di dalam suatu organisasi, pengelola konflik tersebut, seperti itu. Nah, ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, itu pasti dalam suatu organisasi pasti terdapat konflik, yang mana entah konflik tersebut masih tersembunyi ataupun sudah nyata secara terang-terangan. Nah, dengan hadirnya konflik ini merupakan suatu kewajaran di dalam suatu organisasi, ataupun juga kewajaran di dalam sebuah lembaga pendidikan. Bahkan konflik sendiri itu di dalam keorganisasian akan tampak lebih dominan muncul karena di dalam suatu organisasi itu dari berbagai berbagai individu yang berbeda-beda, dan mungkin mereka baru bertemu dalam suatu organisasi tersebut. Jadinya konflik itu sangat rentan terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, ketika sebuah organisasi yang level konfliknya itu rendah atau tidak ada konflik sama sekali, maka dalam suatu organisasi tersebut akan cenderung mengalami yang namanya stagnan atau stagnasi, yang mana pengembangan dari potensi yang dimiliki suatu organisasi tersebut nantinya akan mengalami stagnan, tidak meningkat, gagal mencapai keefektifan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka dari itu seorang pemimpin itu haruslah mampu mengendalikan sebuah konflik yang meskipun konflik tersebut dalam level sedang ataupun level tinggi. Jadi seorang pemimpin harus siap menghadapi sebuah konflik. Nah, apabila konflik itu berada pada level yang tinggi, maka ditakutkan suatu organisasi nanti sulit dikendalikan, atau bahkan bisa jadi seluruh potensi organisasi tersebut digunakan untuk memikirkan solusi dari konflik yang sedang dihadapi tersebut. Nah, maka ini juga dapat merugikan suatu organisasi tersebut, bisa gagal dalam mencapai keefektifan, bisa jadi tidak memikirkan kegiatan-kegiatan lain
karena mereka kesemuanya dari organisasi tersebut memikirkan solusi dari satu konflik yang sedang dialaminya tersebut. Nah, maka dari itu di dalam mengatasi konflik sendiri, terutama konflik yang negatif, itu diperlukan adanya manajemen konflik yang baik. Nah, dan juga perencanaannya harus secara sesama dan sangat berhati-hati. Nah, manajemen konflik inilah nantinya direalisasikan guna untuk mengendalikan konflik yang sedang terjadi. Nah, yang menuntut pada keterampilan dari manajemen tertentu. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen konflik ini merupakan sebuah kemampuan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga pendidikan di dalam mengendalikan sebuah konflik yang sedang terjadi, yang mana ini dapat menuntut keterampilan dari manajemen dalam sebuah organisasi di dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamid Janjuli, NIM 2061943. Saya akan mencoba membahas tentang faktor terjadinya manajemen konflik pesantren. Nah, ini ada 9 faktor. Faktor yang pertama yaitu asumsi mengenai konflik. Ini akan asumsi mengenai konflik akan mempengaruhi pola perilaku dalam menghadapi situasi konflik. Nah, saat seseorang memiliki asumsi pandangan tentang konflik, maka ia akan berpikir bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Jadi ya, dia mempunyai cara untuk menghadapi konflik tersebut. Nah, terus faktor yang kedua yaitu persepsi mengenai penyebab konflik. Nah, ini akan mempengaruhi gaya manajemen konflik. Nah, persepsi seseorang yang menganggap penyebab konflik menentukan kehidupan atau harga dirinya akan berupaya untuk berkompetensi dan memenangkan konflik. Nah, sebaliknya, jika orang menganggap penyebab konflik tidak penting bagi kehidupan dan harga dirinya, ia akan menggunakan pola perilaku menghindar dalam menghadapi konflik. Jadi ia tidak ingin menghadapi konflik. Nah, terus yang ketiga yaitu ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya. Nah, ini seorang akan menyadari bahwa ia menghadapi konflik akan menyusun strategi dengan menyusun tidak merupakan sesuatu unsur penting dalam manajemen konflik, yang pada intinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu konflik yang dihadapinya akan terselesaikan. Keinginannya untuk menghadapi konflik itu ingin segera selesai. Nah, gitu. Terus faktor yang keempat yaitu pola komunikasi dalam interaksi konflik. Nah, konflik merupakan proses interaksi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, ini jika proses komunikasi berjalan dengan baik. Nah, pesan kedua bila pihak akan saling dimengerti dan diterima secara persuasif. Nah, tanpa menggunakan humor yang segar. Nah, dengan menggunakan komunikasi interpersonal yang dianggap efektif, akan dapat memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima yaitu tentang kekuasaan yang dimiliki. Nah, konflik merupakan permainan kekuasaan di antara kedua belah pihak yang terjadi konflik. Jika pihak yang terlibat konflik merasa mempunyai kekuasaan lebih besar dari lawan konfliknya, kemungkinan besar ia tidak mau mengalahkan dalam interaksi konflik. Nah, jadi mempertahankan argumennya. Nah, faktor yang selanjutnya itu pengalaman menghadapi situasi konflik. Nah, ini yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dipengaruhi oleh pengalaman
mereka Persoalan itu dalam menghadapi dilatar konflik belakangi oleh menggunakan banyak gaya faktor, manajemen sehingga konflik konflik di tertentu. pesantren Jadi itu ya menjadi bagian yang dia harus menggunakan diselesaikan. pengalaman-pengalaman yang Ada pernah beberapa ia konflik lakukan yang ada dalam ataupun yang pesantren, antara dia lain mengerti yang tentang pertama, konflik itu, yayasan dan dengan ia masyarakat. Perseteruan pihak mempunyai yayasan dengan masyarakat solusi ini untuk tidak mengatasi terlepas dari konflik kekecewaan tertentu masyarakat yang terhadap dihadapinya. pihak yayasan itu sendiri. Selanjutnya yaitu Tidak tentang sesuai kepribadian. harapan masyarakat, Kepribadian seringkali menjadi seseorang pemicu konflik mempengaruhi antara gaya pihak yayasan dengan manajemen masyarakat. Dari konfliknya. persoalan itu pula Seseorang yang mengarah mempunyai pada pribadi kekecewaan masyarakat kepada pihak mempunyai yayasan. Yang kedua, yayasan dengan pengasuh pondok selanjutnya itu pesantren. jenis kelamin. Perselisihan antara pengasuh Jumlah pondok penelitian pesantren dengan menunjukkan pengurus bahwa yayasan jenis itu kelamin ini hampir dapat dikatakan menjadi hal biasa dalam tantangan yang terlibat organisasi lembaga konflik mempunyai pendidikan Islam. pengaruh terhadap gaya Selain manajemen konflik dominasi kewenangan yang kekuasaan, digunakannya. Jadi ya namun seringkali ketika tantangan laki-laki komunikasi dalam lembaga itu pendidikan Islam menghadapi itu sebuah sering konflik, terabaikan ia dengan menggunakan cara kurangnya kesepahaman untuk dalam mewujudkan tujuan memenangkan bersama, konfliknya, untuk mengatasi Selanjutnya, konfliknya. yaitu kiai Begitu pula dengan masyarakat. perempuan, Pesantren dia hendaknya juga dapat punya cara menjadi tersendiri tempat yang nyaman gaya bagi para santri menghadapi dan konflik juga tempat tersebut. berbaur dengan masyarakat Itu. secara efektif. Terus selanjutnya yang Tidak ke-8 harmonisan faktor hubungan ke-8 para itu pengasuh pondok kecerdasan pesantren dengan emosional. masyarakat. Kadang Banyak kali artikel itu dan muncul penelitian karena yang dipicu oleh berkesimpulan perbedaan bahwa pandangan dalam persoalan sederhana. manajemen Contohnya konflik dalam diperlukan menentukan hari kecerdasan raya Idul emosional, Fitri. kecerdasan yang Pondok kuat, pesantren dalam dan menentukan kecerdasan datangnya hari raya merupakan Idul kemampuan Fitri itu seseorang bertepatan mengatasi dengan dan keputusan mengontrol emosi dari dalam menghadapi konflik. Dan Sidang Isbat memanfaatkan Kementerian emosi untuk Agama Republik membantu Indonesia. pikirannya Sedangkan sebagian untuk masyarakat memenangkan hari raya Idul konflik Fitri itu tersebut. Ia mengikuti keputusan Muhammadiyah. menggunakan Meski demikian, perbedaan itu tidak kemudian mematikan tali sedangkan orang silaturahmi yang antara pihak penakut pondok pesantren dan dengan masyarakat. pasif cenderung Mungkin untuk cukup menghindari sekian dari saya. konflik. Jadi ya ketika Selanjutnya akan dilanjutkan kepribadian oleh itu teman saya. pemberani, ia akan Di sini saya akan membahas mengenai resolusi konflik pesantren. Resolusi konflik pesantren di sini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara tuntas dan mewujudkan suatu perdamaian. Model-model resolusi konflik yang ada di dunia pesantren ini hakikatnya untuk menyelesaikan suatu konflik dengan landasan teologi aswaja, lalu diformulasikan dengan kultur yang ada, di mana upaya resolusi konflik tersebut dilakukan oleh masyarakat pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi Adapun sumber wabarakatuh. rujukan yang digunakan yakni Perkenalkan, nama saya Al-Quran, Fadi Rahayu, As-Sunnah tadi atau di hadis, kelas MPID ijma dan dengan qiyas. NIM 20 Selain 91 empat sumber hukum tersebut, 54. terdapat dasar nilai Saya dari lainnya kelompok yang blog digunakan, manajemen yakni pesantren fatwa ulama akan yang mengacu menjelaskan pada tentang pokok jenis-jenis konflik tujuan di lingkungan syariat, yakni pesantren. 5 prinsip hak Konflik asasi sendiri manusia merupakan yang suatu mana hal harus yang ditegakkan, sangat lazim terjadi pada yang kehidupan biasanya dikenal dengan sehari-hari. istilah Konflik tersebut dapat usul terjadi al-khamsah. antara individu, kelompok, Upaya yang dilakukan lembaga pendidikan, untuk maupun meredam organisasi. resolusi konflik pesantren Pada umumnya, yakni dengan konflik adanya terdiri dari kontribusi 4 kiai yang pertama, mampu yaitu konflik menjalankan perannya intrapersonal, sesuai dengan yaitu norma yang konflik dipegang individu dan atau konflik dipegang yang oleh terjadi masyarakat dalam pesantren, diri sendiri, dan atau kontribusi konflik yang nilai terjadi dalam kultur diri yang dapat individu sendiri. dilakukan dengan Yang berbagai kedua, acara, yaitu diantaranya konflik seperti interpersonal, perkawinan yaitu antar konflik pesantren, antar individu. kekerabatan, Konflik istighosah, antar individu, haul, yaitu dan konflik akhir yang sana. terjadi antara individu Adapun satu dan tahapan individu yang resolusi lainnya. konflik Yang ketiga, yang ada di yaitu pesantren konflik yakni individu sebagai dengan berikut. kelompok, Yang atau pertama ada konflik yang silaturahmi terjadi sebagai antara individu proses pencegahan dengan konflik, kelompok. di Dan mana yang dalam terakhir, silaturahmi yaitu ini konflik jika kelompok ada dan kelompok, berbagai kasus atau konflik yang bisa yang menimbulkan suatu terjadi konflik yang kelompok disebabkan dengan oleh kelompok kesalahpahaman, atau maka akan organisasi lebih mudah dengan organisasi lainnya. diatasi oleh silaturahmi, sebab dalam Pada dasarnya, silaturahmi ini